Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Semoga kita dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, saya Quinta Avenida, BEd MTC SOL, dosen tetap program studi S1 Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas 11 Maret, Surakarta. Saat ini, saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Sains dan Teknologi tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UK-TPT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Kemahiran Bahasa Mandarin. Saya mengajar mata kuliah Kemahiran Bahasa Mandarin pada semester genap tahun ajaran 2024-2025 dengan bobot 4 SKS, di mana mata kuliah Kemahiran Bahasa Mandarin ini merupakan mata kuliah wajib dengan kode mata kuliah 0106 3242 040. Adapun deskripsi mata kuliah Kemahiran Bahasa Mandarin yaitu mata kuliah ini dirancang untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam kemampuan menyimak, membaca, dan menulis bahasa Mandarin pada tingkat mahir setara dengan HSK level 5. Di mana HSK level 5 ini merupakan ujian standar kemampuan bahasa Mandarin bagi penutur asing. Mata kuliah ini mencakup pengembangan penguasaan kosakata sekitar 2.500 kata yang kemudian diuraikan dalam materi bahasa Mandarin menyimak, membaca, dan menulis. Di mana aspek-aspek ini merupakan fondasi utama dalam meningkatkan kemampuan berbahasa. Mahasiswa akan dilatih untuk memahami teks-teks bacaan kompleks dengan topik yang berkaitan dengan kebudayaan, keluarga, profesi, kesehatan, fenomena alam, teknologi, dan lain-lain, serta dapat menulis karangan singkat dengan struktur kalimat yang benar dan tepat. Kemudian, materi yang disampaikan diharapkan dapat memperkaya pengalaman belajar serta mendalami berbagai aspek bahasa Mandarin secara komprehensif. Selain itu, mahasiswa juga akan diberikan latihan-latihan yang mengasah kemampuan bahasa Mandarin, khususnya dalam aspek menyimak, membaca, dan menulis. Perkuliahan Kemahiran Bahasa Mandarin diselenggarakan dengan pendekatan blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran luring atau tatap muka langsung dan juga daring melalui platform e-learning resmi Universitas 11 Maret, yaitu spada.uns.ac.id, ocw.uns.ac.id, dan siakat.uns.ac.id. Mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, mengunduh RPS dan kontrak perkuliahan, serta mengunggah tugas secara online. Sementara diskusi interaktif, studi kasus, dan aktivitas partisipatif dilaksanakan secara langsung di dalam kelas. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif dan partisipatif. Di antaranya adalah ceramah interaktif untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa terhadap kosakata, teks bacaan, dan teori struktur gramatika di dalam bahasa Mandarin. Kemudian diskusi kelompok juga akan mendukung kolaborasi mahasiswa dalam menyelesaikan studi kasus sebagai bentuk aplikasi praktis dari materi yang telah dipelajari, serta didukung dengan tugas mandiri untuk mengukur kemampuan berbahasa Mandarin mereka yang meliputi aspek menyimak, membaca, serta menulis. Untuk pencapaian pembelajaran meliputi 1. Mahasiswa mampu memahami percakapan sehari-hari dalam bahasa Mandarin pada tingkat mahir. 2. Mahasiswa dapat berkomunikasi secara lisan dalam bahasa Mandarin dengan kelancaran dan ketepatan yang lebih baik. 3. Mahasiswa mampu mengidentifikasi makna dan menggunakan kosakata serta ungkapan yang lebih kompleks dalam konteks percakapan maupun teks bacaan panjang. 4. Mahasiswa memiliki keterampilan menyimak yang baik untuk memahami informasi spesifik dan implisit dalam percakapan Mandarin. Kemudian, untuk media pembelajaran pada mata kuliah Kemahiran Bahasa Mandarin ini meliputi
audio pembelajaran pendukung aspek menyimak bahasa Mandarin yang dapat diunduh oleh mahasiswa melalui platform e-learning Universitas 11 Maret, buku ajar, dan PowerPoint. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah kemahiran bahasa Mandarin ini meliputi 1. Kosakata bahasa Mandarin, 2. Teks bacaan dengan topik kebudayaan Tiongkok, 3. Tata bahasa Mandarin, 4. Soal latihan terkait kosakata, teks bacaan, dan tata bahasa, 5. Penugasan mengerjakan simulasi HSK level 5. Kemudian, penilaian dalam mata kuliah kemahiran bahasa Mandarin ini mencakup 3 komponen utama, yaitu ujian tengah semester dengan bobot sebesar 25%, ujian akhir semester dengan bobot 25%, kemudian aktivitas partisipatif atau case method dengan bobot 50%. Penilaian tentu dilakukan secara objektif berdasarkan indikator-indikator seperti ketepatan dan penguasaan materi, lalu aktivitas partisipatif serta kemampuan analisis terhadap studi kasus. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur, dan hasil evaluasi saya sampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai bagian dari proses umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan pendekatan ini, saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, sekaligus menyiapkan lulusan yang mahir dan cakap dalam bahasa Mandarin, baik lisan maupun tertulis, mampu berpikir kritis, adaptif terhadap perubahan, serta siap menghadapi tantangan dunia kerja. Demikian paparan saya mengenai mata kuliah kemahiran bahasa Mandarin. Mari kita simak video pembelajaran mata kuliah kemahiran bahasa Mandarin yang telah dirancang untuk mencerminkan unsur DIA, yaitu delivery, dalam penyampaian materi secara jelas dan terstruktur, interaction, melalui keterlibatan aktif mahasiswa dalam diskusi dan latihan, serta assessment berupa evaluasi dan umpan balik untuk mendukung pencapaian hasil belajar secara optimal. Semoga tayangan ini dapat memberikan gambaran nyata mengenai proses pembelajaran yang saya laksanakan di kelas. Terima kasih. 好，同学们，大家好。 Selamat pagi semuanya, selamat datang di mata kuliah kemahiran bahasa Mandarin. Nah, sebelum mulai perkuliahan, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa selesai. Saya presensi dulu ya, hari ini semua hadir ya. Oke, semua hadir, 非常好。好的。 Pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari materi dari第六课除夕的由来，对不对？ Nah, kita sudah belajar kosakatanya. Kita review sebentar. Minggu lalu juga Lausu sudah minta kalian untuk mereview sendiri di rumah. Kita akan baca dulu bersama-sama ya beberapa kosakata yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Saya boleh mulai dari Tabita untuk baca kosakatanya? 农历守岁，怪物，伤害，恨，无斗，无奈，英雄，隐士。好，12个到最后大家一起读，kita baca bersama yang berikutnya. 尧，外公，询问，天真，杀，代替，除，制造，灾害。 逃，影子，此外，说不定，非常好。Kita ulang satu bagian tadi ya. Nomor 8, 骨头，骨头，再来一遍，骨头，非常好。好的，adakah pertanyaan dari bagian kosakata ini? 没有问题。好的，那kita lanjutkan untuk belajar materi berikutnya. Nah, 接下来大家可以看一下课文。 大家看一下课文， boleh dilihat teks bacaannya， 请把书翻到第43页。第43页，好。那我们先读一下课文，好，大家可以看自己的课本 juga bisa lihat dari PowerPoint yang saya siapkan ya。好的，大家跟着我读一下除夕的由来。除夕的由来。
在中国，人们把农历12月30日这一年中的最后一天叫做除夕。在中国，人们把农历12月30日这一年中的最后一天叫做除夕。这一天，全家人会一起吃年夜饭、守岁。同学们，这一天，全家人会一起吃饭、守岁、年夜饭。但是人们为什么要把年30叫做除夕呢？除夕呢？好的，我们继续。传说在很久以前有个叫做蟋的怪物。蟋的怪物，经常出来伤害百姓。百姓对其恨之入骨。恨，我们再读一遍，百姓对其恨之入骨。但是又十分无奈。对的，好。当时有个英雄叫做七郎。他英俊高大。力大无比。七郎还有一条狗。这条狗非常勇敢。无论咬住什么都不会松口。对的，我们继续。一天，七郎从外边回来。看到邻居家女孩的外公坐在路边哭。坐在路边，于是上前询问。一问才知道，原来天真可爱的女孩被蟋吃掉了。七郎暗暗下定决心，一定要杀死蟋。下决心一定要杀死蟋，替百姓除掉这个制造灾害的东西。很好，于是七郎带着他的狗出发了。他到处打听蟋的消息。他到处打听蟋的消息，但是一直找不到他。很好，好的，最后的部分，好，大家，太阳很快落山了。到了晚上，蟋果然出来了。
他想吃一户人家的姑娘。被这家人发现了。于是他们立刻敲响了家中的锅和盆子。家中的锅和盆子，跟着整个镇子都响了起来。西吓得什么似的，急忙往外逃。七郎的狗追上了西，并死死地咬住了它。七郎跑上前去，一箭射死了西。好的，大家读得非常好, bacanya bagus sekali. Ini adalah cerita tentang tadi satu tokoh yang sudah kita kenalan di depan tadi adalah Kuai Wu. 他叫什么名字? Siapa namanya? Xi. Dia menceritakan tentang Chu Xi yang artinya adalah malam tahun baru Imlek. Jadi di sini temanya adalah tentang kebudayaan Tiongkok. Ada malam tahun baru Imlek, betul. Nah, ceritanya saat itu ada satu tokoh, satu monster yang bernama Xi, yang dia suka shitiao, dia suka makan orang-orang. Tadi salah satu yang sudah dia makan adalah seorang Nühai, seorang anak perempuan. Nah, dia sukanya apa? Melukai. Dia sukanya memakan rakyat yang ada di desa itu. Jahat kan? Jahat sekali. Akhirnya muncul satu sosok yang bernama Cilang. Cilang itu dia adalah seorang dikatakan Inxiong. Dalam bahasa Mandarin disebut Inxiong. Sekarang kita lihat di paragraf yang kedua. Dikatakan Inxiongnya gimana? Ingjun, Gao Ta. Ini mendeskripsikan tentang apa? Ada kata Gao Ta. Tentang postur tubuhnya. Berarti dia adalah seorang pahlawan yang tinggi. Kemudian tinggi dan besar. Li Ta U Pi I. Li Ta U Pi. Li adalah kekuatan atau tenaga. Kekuatan tenaganya U Pi I. U 就是没有的意思, tidak ada tandingannya. Berarti seorang Ingjun yang henpang atau pupang. Henpang, seorang pahlawan yang sangat hebat. Tetapi di balik itu ternyata ada satu hal yang kita pelajari hari ini, bahwa ternyata malam tahun baru Imlek itu bukan 31 Desember. Betul ya? Tetapi di sini dikatakan Nongli. Nongli, kita sudah belajar di pertemuan yang lalu, masih ingat? Nongli adalah kalender lunar, penanggalan tradisionalnya Tiongkok. Pada 12月30日, walaupun ditulisnya 12月, bulan 12, tanggal 30, tanggal berapa? 30, bukan berarti tanggal 30 Desember ya, tetapi bulan 12-nya pada penanggalan kalender lunar. Nah, itu yang disebut malam Imlek dalam bahasa Mandarin. Woman Chuxi. Kemudian apakah Kuai Wu tadi dia menang dalam cerita ini? Tidak, dia tidak menang ya, tapi dia dikalahkan oleh Cilang. Siapa itu Cilang? Dia adalah seorang Inxiong. Dia adalah seorang Inxiong yang memiliki satu hewan peliharaan yang membantunya. Apa itu? Go. Kita bisa menggunakan kata satuan dalam bahasa Mandarin. Seekor anjing. Itiao go. Itiao go dia sukanya apa? Yao. Dikatakan di sini dalam paragraf
yang terakhir dia bilang yao zhu. Yao zhu. Tuh. Sampai dia tidak mau apa? Song ko. Tuh. Sampai nggak mau dilepas, dia gigit. Nah, setelah digigit apakah kuai u-nya itu langsung mati? Meiyo, harus menunggu qilang untuk memanah. Dikatakan di sini qilang tao shang qian qu, yi jian she se le ta. Setelah qilang de gou yao zhu le ta, kemudian qilang memanah. Yi jian she se le xi, baru kemudian akhirnya kuai u atau monster tadi dia sele. Nah, ada satu hal lagi yang unik yang kita temukan di sini, bahwa kuai u, monster itu dia takut sama apa? Di sini dikatakan dia takut dengan renao. 对，相省就是声音很大, ya kan? Jadi qilang dia menghimbau warga desa untuk menabuh atau memukul benda-benda yang ada di rumah mereka saat itu, yaitu dikatakan kuo dan banze. Boleh wajan, boleh ember, boleh benda-benda yang mereka bisa pukul untuk membuat renau, kegaduhan, supaya ramai, supaya kuai u-nya tadi takut. Apakah warga-warga senang ketika monster yang jahat itu tasle? 很开心，对，最后一个部分啊，我们看看除掉西夷后，百姓纷纷对七郎表达谢意。表达谢意是什么意思？ Berterima kasih kepada Qilang, iya, karena tidak mau lagi ada korban yang dimakan oleh Xi tadi, sehingga mereka berterima kasih kepada Xi. Nah, teman-teman, lihat di sini kata chu sama dengan kata pertama. Chu dia sama dengan judul chu xi, betul ya? Kata chu de isi 就是除掉, 除掉 menghilangkan, memusnahkan, menghapus. Jadi secara harfiah kata chu xi itu adalah menghapus, memusnahkan Xi yang adalah seorang monster. Tetapi arti yang sekarang kita pahami, chu xi bukan memusnahkan monster lagi, tetapi artinya adalah malam Imlek. Artinya adalah malam Imlek. Daja, mingbai le ma? Sudah paham ceritanya? Mingbai le. 好的，那下一个我们就看一下这个。Nah, 老师 akan membagi ke dalam kelompok, ya. Kita bagi dalam 3 kelompok ya. Ini boleh berempat, 1 kelompok. Lalu yang tengah kelompok 2 ya. Kelompok 1, kelompok 2, kemudian ini bertiga. Oke. Silahkan kalian bisa berdiskusi untuk menjawab pertanyaan ini. Semua kosakata ini, yang pertama sudah kita review di bagian kosakata. Yang kedua semuanya muncul dalam teks bacaan. Ya, boleh kalau kursinya mau agak diputar ke belakang supaya lebih nyaman untuk diskusi. Nah, silahkan teman-teman bisa memecahkan soal ini di dalam kelompok, kemudian nanti saya minta untuk menjawab. Silahkan. Oke, baik. Waktu yang saya berikan untuk diskusi sudah selesai ya, sudah cukup ya. Nah, silahkan kita akan menjawab satu persatu. Saya persilahkan dari kelompok 1 dulu. Siapa yang akan menjawab yang nomor 1? Baik, silahkan. Akila. 海珍让你说对了，他果然还不知道这件事。对的，答案是果然，果然，非常好。好的，下一个，第2个，我要老师。好的。2岁的果果是我们家最能制造麻烦的人。非常好， jawaban yang tepat adalah 制造 membuat atau menimbulkan atau menyebabkan. 对的，很好。 Baik, berikutnya yang ketiga dari kelompok 3. 好的，南都，请。好，姑娘脸上表现出很无奈的样子。很无奈的样子，对的，非常好。无奈的意思，没办法，不得不。
tidak ada cara yang lain atau terpaksa. Hao, 我们这一课都学完了. Bagian dari materi ini sudah selesai kita pelajari. 大家有什么问题? Ada yang mau ditanyakan terkait materi ini? 没有. Sudah 明白了吗? Sudah paham? 明白了. Oke, semangat semuanya karena akan ada tugas yang harus dikerjakan ya. Ya, karena kita di sini kan materinya ada tingli, ada listening, ada yuedu, ada reading dan shuxie, yaitu writing section. Pada buku ajar yang kedua, buku satunya, itu silahkan bisa dibuka di halaman 50. Nah, di sana ada materi yang bisa kalian kerjakan. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya ya. Untuk audio bisa diakses di Spada. Ya, semua akun Spadanya masih aktif ya? Ya, jadi bisa akses audionya di sana, mengerjakan bagian listening, reading, dan writing. Kita akan bahas di pertemuan berikutnya. 好的，如果没有问题呢，我们就下课. Jika tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih semuanya. Kita berjumpa di pertemuan berikutnya. 大家再见，谢谢。 Kita telah menyaksikan video perkuliahan mata kuliah Kemahiran Bahasa Mandarin yang di dalamnya telah memuat unsur DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment sebagai bagian dari syarat pengajuan sertifikasi dosen 2025. Melalui tayangan ini, saya berharap proses pembelajaran yang saya laksanakan dapat menjadi gambaran nyata atas komitmen saya dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang pendidikan dan pengajaran. Semoga video ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen yang saya ikuti. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu.